Nah Oh, sekarang kalau tipe orang kebanyakan di negara kita adalah tipe orang yang mementingkan diri sendiri, ya pasti korupsi, nggak mungkin enggak. Karena pemerintah kita berasal dari rakyat tersebut. Misal 90% adalah tipe orang yang mementingkan diri sendiri, karena pendapatnya banyak. Terus dia ruwet dengan dirinya sendiri, ya pasti akan korupsi. Tipe kedua, dia mementingkan keluarganya, ya dia tetap akan korupsi, karena keluarga yang utama, masih dia dalam lingkaran yang lebih besar. Nah kalau tipe orang ketiga yang mementingkan wilayah, dijamin dia nggak akan korupsi, iya kan? mhm, Tipe yang keempat biasanya nggak jadi presiden, nggak jadi pemerintah lah. Kalaupun iya jadi mungkin dia cuma jadi, ya mungkin ya lewang-lewong atau penasehat apa, tapi ya nggak penting. iya iya. Intinya ya itu, intinya mungkin diperlukan screening terlebih dahulu. Yang masuk DPR adalah orang yang tingkat ketiga, yang sudah Oh, memungkinkan wilayahnya. Kalau nggak ada screening, ya pasti yang 90% tadi yang masuk, ya korupsi, hampir iya. semua korupsi, gede-gede bisa. Kalian komplain, "Loh kok korupsi semua?" Lah rakyat kalian juga nyolong. Iya, Jadi perlu dimulai dari masa kecil. Kalian sebagai orang tua juga harus clear, lihat potensi anak, kemudian ketika potensinya itu memang benar-benar jalan, clear, ya dia akan menjadi tipe orang yang mungkin mementingkan wilayah, atau mungkin malah brahmana. Kok brahmana? Atau mungkin orang yang tidak mementingkan apapun karena dirinya sudah selesai. dijadikan sebagai ilusi. Oh, Intinya itu, intinya kalau dari rakyat sudah benar, pemerintahnya juga pasti benar. Dan itu harus dimulai dari unit terkecil. Nggak bisa karena langsung memperbaiki pemerintahan, nggak bisa. Karena pemerintahan datang dari unit terkecil, yaitu keluarga. Anak kalian kalau gede mungkin akan jadi masuk ke dalam pemerintahan. mmm, Ya kan? 100% rakyat, iya betul. 90%-nya adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Anaknya juga pasti ya. Dari 90% itu, dari 100%, 10% adalah masuk pemerintah. Ya kan berarti persentasenya banyak kan, udah pasti korupsi kan. Mhm, Ya berarti yang harus dibenerin adalah dari tingkat unit terkecil, yaitu tingkat keluarga. Jadi percuma demo, iya kan? Ya yang mau kalian ubah apa dengan demo? Nggak ada. Nggak akan didengerin juga, karena dia mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya. Buru-buru dengerin kalian. Kalaupun diajak diskusi, paling ya dia sambil minum, wis nggak ngurusi kalian ngomong apa. oke oke Jadi oke, yang iya perlu dibenerin adalah keluarga kita. Semua keluarga dibenerin, nanti anak kalian gede atau kalian mungkin gantikan pemerintahan yang sekarang. Kalau pemerintahan sekarang ya nggak bisa, kalian mau apa? Kalian ngingetin dia juga, ya dia belum mau diingatkan. Ya bisanya ya cuma di generasi selanjutnya, kalian perlu memperbaiki itu di generasi selanjutnya. Jadi di iya. unit kecil, di keluarga, ya kalian selesaikan pendoman kalian, akhirnya kalian selesai dengan diri sendiri, ambisinya selesai, kalian bisa melihat anak kalian secara clear, lihat potensinya apa, kalian nggak membandingkan, ada cinta kasih di sana, akhirnya anak kalian bertumbuh dengan karakter yang baik. Kemudian ketika hampir semuanya baik, mungkin di tingkat ketiga, keempat, kalau dia masuk ke pemerintahan, misal 70% baik, ya pasti jarang yang korupsi karena 70% anak dari keluarga itu adalah berkarakter baik. Jadi harus dimulai dari unit terkecil. Kalau yang pemerintah sekarang ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain, udah wis biarin, mau diapain, kalian demo juga kagak didengar. Ya, jadi anu ya, untuk, ketika kita menginginkan suatu perubahan yang besar, Mhm, maka kita, tidak perlu meluapkan tuh dengan hal-hal yang seperti itu, tapi kita perbaiki dari lingkungan sekup terkecil dulu, yaitu keluarga, mmm, dan keluarga pun dimulai dari diri kita sendiri, ya. Nanti iya, kan, kayak seperti bubble ya, keluarga, mhm, kemudian lingkungan sekitar, baru ke mmm, masyarakat yang lebih luas. iya. Tapi Atau gini, contoh ginilah misal, nge-flow yang lain.
Kita wis gak mengkambing hitamkan pemerintah, kita melihat diri kita sendiri dan keluarga kita. Ketika 90% warga negara itu melihat dirinya sendiri dan keluarganya, kemudian dia mulai benahi, otomatis pemerintahan sudah tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat. Ya dia pasti akan tenggelam sendiri, digantikan oleh orang yang baru. Sama Hmm. kayak momen Orde Baru ke masa apa itu namanya, Reformasi? masa reformasi. Kan Iya. karena sudah tingkat karakternya udah beda kan. Mhm. Nah itu kan bertahap, Mmm. jadi bukan gara-gara demonya aslinya, karena rakyatnya mulai berubah. Oh gitu ya? Mmm. Mhm. Nah kalian Iya. demo tapi kalian nyolongan ya percuma. Iya. Pemerintah kalian nggak malu, kalau korupsi nggak malu karena mereka secara bawah sadar mereka tahu kalau rakyatnya juga nyolongan, ya nggak malu. Mmm. Ya, seru ya teman-teman, penjelasannya dari Mas Riko. Ya jadi buat teman-teman barangkali ini, ada pejabat atau politikus lihat ini, alangkah mungkin bisa ikut join di kelas Letting In. Silakan yang masih belum daftar bisa join karena jangan sampai kayak di Bandung nanti daftarnya injury time, kehabisan kuota, sudah habis ya. Daftar sekarang, join-nya cek di deskripsi video ini, ada kontaknya. Ya, terima kasih Mas Riko. Dapatkan paket lengkap. E-book Lautan Keberlimpahan, di sini hubungi 085258155253.